Ibu tak pernah mengira boneka bayi yang dia beli akan menjadi spirit doll, menyerap banyak arwah dari rumah hantu dan rumah sakit. 5 tahun lalu, bungkusan paket besar sampai ke rumah keluarga saya. Sebuah rumah yang sudah dikenal angker oleh tetangga. Semacam rumah hantu di tengah perumahan. Paket yang datang berisi sebuah boneka bayi yang mirip sekali dengan bayi manusia. Wajahnya yang bulat dan tembam, terbuat dari plastik keras. Begitu pula tangan dan kakinya yang mungil. Sedangkan badannya yang seukuran bayi asli terbuat dari kapas empuk dan nyaman untuk dipeluk. Dia diberi nama Bodi. Kelak, boneka biasa ini berubah jadi spirit doll. Ya, saat itu kami mengira Bodi hanya boneka biasa, sama seperti banyak boneka lain yang dibeli ibu untuk dikoleksi. Namun siapa sangka, kehadiran Bodi akan membawa perubahan besar di keluarga saya. Kalau dipikir-pikir, itu karena kesalahan kami juga. Keluarga saya sangat menyukai Bodi. Kami memperlakukannya dengan hangat, bahkan terlalu hangat. Seolah-olah dia adalah bayi betulan. Apalagi kami melakukannya di dalam rumah yang dikenal sebagai rumah hantu ini. Perubahannya menjadi spirit doll tak pernah kami ketahui. Mula-mula kami hanya bercanda. Secara bergantian, kami mendudukkan Bodi di kursi dan menidurkannya di kasur. Lalu kami mengganti-ganti bajunya, berlaga menyuapkan makanan ke mulutnya yang tertawa lebar, dan mengajaknya ngobrol. Semua berlangsung lebih dari setahun, sampai rasanya Bodi sudah menjadi bagian dari keluarga. Yang tak kami ketahui, harusnya kami tak melakukan itu. Sebab benda mati yang terus-menerus diperlakukan sebagai makhluk hidup bisa mengundang atau menyerap berbagai roh halus untuk bersemayam di dalamnya. Itulah awal perubahan Bodi menjadi spirit doll. Perlahan, isian Bodi jadi semakin banyak. Hal itu mulai terasa pada 2018, saat bapak saya sakit parah dan harus dirawat inap di rumah sakit. Selama berminggu-minggu kami bergantian menjaga beliau dan tak lupa mengajak Bodi. Padahal, rumah sakit tempat bapak dirawat inap itu cukup angker. Dibangun lebih dari 30 tahun lalu. Rumah sakit ini menjadi saksi meninggalnya begitu banyak orang. Konon di rumah sakit ini terlalu banyak arwah yang belum bisa menerima kematiannya. Kadang terlihat hantu anak-anak yang suka berlarian, hantu perempuan yang menjerit-jerit saat malam, sosok hitam besar di koridor, dan masih banyak lagi. Dulu saya tak menyadari kalau arwah-arwah penasaran itu bisa menyusup ke dalam tubuh Bodi dan mengubahnya menjadi spirit doll. Namun, sepertinya Bapak sadar karena beliau lebih peka pada hal gaib. Saya, yang lama hidup di rumah hantu malah biasa saja. Ia bisa merasakan, tapi saya memilih untuk tidak memikirkannya. Suatu malam di rumah sakit, dengan tangannya yang lemah dan gemetaran, tiba-tiba Bapak memeluk Bodi dengan erat dan lama. Padahal beliau hampir tak pernah melakukan itu. Rasanya Bapak sedang berusaha melindungi Bodi dari sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin Bapak sedang berusaha mencegah Bodi menjadi rumah bagi banyak makhluk halus dan mengubahnya menjadi spirit doll. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Bapak tak kuasa menahan penyakit di tubuhnya dan mengembuskan napas terakhir. Keluarga kami sangat sedih dan kaget. Di antara sedu sedan dan air mata,
Lagi-lagi Bodi hadir di tengah kami. Bahkan dia diajak ke pemakaman Bapak, meskipun hanya disimpan dalam tas. Selama bertahun-tahun, hidup di rumah hantu dan lama menginap di rumah sakit angker, membantu Bodi menyerap kesedihan, kegembiraan, dan emosi-emosi lain dari keluarga kami sehingga membuatnya lebih berisi. Mulutnya memang masih tertawa lebar seperti biasa, tetapi sorot mata dan raut wajahnya mulai membuat kami tak nyaman, seolah ada yang berubah. Setelah meninggalnya Bapak, kami sudah yakin kalau Bodi bukan boneka biasa lagi. Perasaan dia menjadi spirit doll sudah mulai sering kami obrolkan. Sekarang kok aneh ya kalau megang Bodi, kayak bukan dari plastik sama kapas. Nggak tahu ya, rasanya kayak bukan boneka, kata ibu mulai curiga. Seperti almarhum Bapak, ibu juga peka pada hal gaib. Setelah Bodi ikut menginap selama berminggu-minggu di rumah sakit dan diajak ke pemakaman, ibu menjaga jarak dengan boneka bayi itu. Seiring waktu, ibu semakin yakin yang sering dia perlakukan dengan sayang berubah menjadi spirit doll. Rasanya ada sesuatu di dalam Bodi, kata ibu dengan gelisah. Nggak cuma satu, tapi ada banyak. Saya merinding mendengarnya. Dengan hati-hati, saya meminta ibu untuk menjelaskan. Beliau sempat ragu untuk jujur bercerita. Apalagi Bodi adalah boneka kesayangan anak-anaknya. Namun akhirnya beliau mau bercerita. Ibu cukup yakin kalau saat berada di luar rumah, khususnya di rumah sakit, Bodi telah menarik arwah-arwah penasaran yang tak lagi memiliki raga dan membuatnya menjadi spirit doll. Kini mereka bersemayam di dalam tubuh boneka bayi ini. Yang lebih menyeramkan, ternyata Bodi juga menyerap hantu-hantu yang menjadi penghuni rumah keluarga kami. Jadi, selama 18 tahun, keluarga kami menempati rumah yang cukup besar dan angker. Bagian luarnya tampak tua dan tak terawat. Seperti ada keheningan aneh yang menyelimutinya. Tak heran, anak-anak tetangga yang lewat kadang menjerit, "Rumah hantu! Rumah hantu!" Kesan seram itu semakin bertambah saat memasuki rumah kami. Karena ibu dan almarhum Bapak adalah seniman, mereka mengoleksi begitu banyak benda kesenian, mulai dari lukisan tua, patung-patung berbagai ukuran, dan berbagai barang kerajinan lain yang tak jelas asal-usulnya. Semua itu disimpan di kamar-kamar yang jarang ditengok dan dirawat. Menurut beberapa kerabat kami yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, kamar-kamar yang jarang dirawat itu bisa dan sudah menjadi sarang mereka. Buktinya saat berkunjung ke rumah hantu kami, mereka pernah melihat hantu perempuan berambut panjang mengintip dari jendela kamar yang sudah lama terlantar. Sungguh bikin jantungan. Penampakan lainnya muncul di salah satu kamar mandi yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Ibu pernah mendengar suara gemericik air dari sana. Saat diintip, ternyata ada seorang anak kecil yang sedang cuci tangan di kamar mandi. Sosoknya hanya terlihat dari belakang, tetapi jelas sekali kalau dia bukan manusia. Kaos dan celana pendek yang dipakainya tampak terkoyak dan kotor oleh darah. Sedangkan tubuhnya abu-abu kusam, agak transparan, dan mengeluarkan bau yang aneh. Sontak ibu langsung berlari masuk ke kamar dan menguncinya rapat-rapat. Beliau gemetaran bukan main. Pada hari-hari berikutnya, beliau kembali melihat penampakan anak kecil di kamar mandi itu. Mereka muncul bergantian. Ada yang bertumbuh tinggi dan pendek.
tetapi sama-sama menyeramkan. Ibu menduga kalau hantu anak-anak kecil itulah yang masuk ke dalam tubuh Bodi, boneka bayi kesayangan kami. Entah yang mana yang berasal dari rumah sakit atau dari rumah kami yang dikenal tetangga sebagai rumah hantu. Di berbagai negara, biasanya spirit doll memang berisi arwah bayi atau anak kecil yang sudah meninggal. Barangkali mereka senang menjadi boneka karena bisa dirawat oleh orang tua masing-masing dengan penuh kasih sayang. Setelah menyadari kalau Bodi menampung banyak arwah, ibu mulai sering mengalami kejadian aneh. Beliau pernah terbangun tengah malam di kamar dan melihat ada bayangan hitam di dalamnya. Dalam kondisi kaget dan ketakutan, tiba-tiba kedua kakinya ditarik ke bawah. Ibu berusaha meronta-ronta agar lepas, tapi tarikan itu semakin kuat, dan akhirnya beliau pingsan. Saat terbangun di pagi hari, ibu melihat Bodi duduk di kursi yang tak jauh dari tempat tidurnya. Padahal sebelumnya, kursi itu kosong. Tidak ada yang duduk di atasnya. Dengan ngeri, beliau menyambar Bodi dan langsung memasukkannya ke dalam lemari. Lantas beliau berdoa agar apapun yang berada di dalam tubuh Bodi tidak mengganggu keluarga kami lagi. Keyakinan ibu sudah bulat kalau Bodi sudah menjadi spirit doll tanpa kami kehendaki. Hal itu terjadi sekitar 2 tahun lalu. Sampai sekarang, Bodi masih disimpan di dalam lemari dan kami tak pernah bermain-main lagi dengannya. Bahkan hampir tak pernah melihatnya. Sementara itu, kadang-kadang ibu masih berdoa untuk Bodi. Suatu saat nanti, beliau juga ingin meruqyah Bodi supaya boneka bayi ini kembali bersih. Sampai saat itu terjadi, Bodi tetap disimpan di dalam lemari. Namun sungguh aneh, beberapa kali pintu lemari itu pernah terbuka sendiri dan Bodi berjalan keluar.